Bang, coba sekali-kali review tentang WPI yang lagi rame. Biar jelas, terima kasih Bang. Ada lagi sahabatku, komentar dari Muhammad Darobi. Om CCTV bahas WPI dong. Itu ngeri-ngeri sedap apa sedap-sedap ngeri. Oke sahabatku, ini hanya sebagian komentar dari sahabat kita yang memohon atau meminta untuk membahas, mengulas lagi tentang WPI atau Webet Pie. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang Webet Pie, ya sebelumnya ini ada informasi dari Picor Team tentang how is Gen AI related to Pi Network. Why did one of two Pi founders, Nicholas Kokalis, participate in a Gen AI panel at Consensus 2025? Answer on P today. Jadi tentang Gen AI ya terkait ke Pi Network. Nah, mengapa dua pendiri Pi ini, salah satunya Nicholas Kokalis ini berpartisipasi di Gen AI pada panel konsensus 2025 kemarin ya. Nah, jawabannya nanti ada di Pi Today ya, langsung dijawab oleh Nicholas Kokalis. Ada apa tentang jawaban tersebut tentang Gen AI? Sedangkan di sini dari Dr. Vincent memberikan komentar, it's time to open up the code and let the community build the ecology freely. Yang artinya ini adalah waktu yang tepat. Sekarang saatnya membuka kode dan membiarkan komunitas membangun ekologi secara bebas. Apa yang dimaksudkan dengan kode? Lalu saya bertanya lagi kepada Mr. Vincent, ya please tell me, tolong katakan kepada kami semua tentang kode itu ya. Sudah menjelaskan lah ya, tapi belum dibalas. Well, jos gandos, kotos, yes you, sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di video kali ini ada dua topik. Yang pertama tentang Gen AI yang nanti tanggal 28 Juni akan diungkapkan semua oleh Dr. Nicholas Kokalis. Ini akan mendebarkan apa yang akan terjadi nanti. Kemudian nanti ada video tentang permintaan kawan-kawan Webet Pie atau WPI. Oke, yang pertama di sini tentang Gen AI ini masih belum semua, masih menerka-nerka ya. Yang artinya ini ada beberapa pendapat juga menyampaikan tentang Gen AI penyeimbang kecerdasan yang hebat ya. Jadi jika Pie mendesentralisasikan partisipasi ekonomi ya, Gen AI mendesentralisasikan kekuatan kognitif. Dengan Gen AI yang terintegrasi ke dalam ekosistem Pi, siapapun dapat mengakses bentuk kecerdasan digital pribadi, pendamping untuk pendidikan, pengambilan keputusan, pembuatan konten, dan bahkan kewirausahaan. Hasilnya adalah kecerdasan yang mendalam, tidak lagi menjadi penjaga gerbang. Tidak ada klub elit yang terdiri dari orang-orang yang lebih pintar yang mendominasi akses kewawasan atau inovasi. Gen AI mengubah pengetahuan menjadi infrastruktur umum yang memungkinkan kesetaraan kreatif dalam skala planet. Evolusi ini membentuk kembali kekuatan itu sendiri, bukan pada siapa yang tahu lebih banyak, tetapi pada siapa yang berkolaborasi lebih baik dengan sistem intelijen. Genesis World, nah ini arsitektur peradaban pasca kompetisi bersama-sama Pi Network dan Gen AI tidak sekedar membangun alat. Mereka sedang membuat sketsa cetak biru untuk Genesis World, sebuah arsitektur sosial ekonomi yang sepenuhnya baru. Sistem yang muncul ini didefinisikan oleh akses dan kesetaraan berbasis kontribusi, kemudian penentuan nasib sendiri dengan bantuan artificial intelligence, dan penilaian yang berpusat pada utilitas bukan pada modal yang spekulatif. Jadi kekuatannya pada utilitas, penilaian utilitas. Artinya seperti ini gamblangannya ya, nilai global konsensus itulah ya, gitu ya, bukan pada model spekulatif yang di bursa. Kita mungkin menyebut ini bukan sekedar versi internet atau uang berikutnya, tetapi ekonomi pertama yang tidak memerlukan musuh, di mana koeksistensi bukan penaklukan, diberi penghargaan secara struktural.
Nah, ramalan strategisnya ya, apakah di dunia pasca persaingan dapat diwujudkan secara teknologi ya, secara etika dan politik itu tergantung nanti ya. Jadi asa itu untuk masyarakat pasca kompetitif sudah ada, namun realisasinya untuk melakukan transisi budaya dari kelangkaan menuju kecukupan, dari persaingan menuju penciptaan bersama. Pi dan Gen AI hanyalah alat. Partisipasi, tata kelola, dan imajinasi kolektif kita akan menentukan apakah alat-alat ini membangun utopia digital atau bentuk baru kontrol teknokrati. Jika diarahkan dengan benar, ekosistem ini dapat mengakhiri pemerintahan ekonomi zero sum yang telah berlangsung selama berabad-abad, penguasa uang itu ya, dan membuka era baru di mana setiap orang adalah pembangun, setiap kontribusi memiliki nilai, dan setiap kecerdasan diberdayakan. Kesimpulannya, ketika kita berhenti bersaing adalah hari ketika peradaban benar-benar dimulai. Penggabungan Pennyworth dan Gen AI bisa dikenang bukan sebagai sebuah inovasi teknologi saja, tetapi sebagai momen saat manusia melangkah ke dalam peradaban kolaboratif. Genesis World di mana nilai berlimpah, kecerdasan dibagi, dan pengetahuan menjadi usaha. Ya intinya ini ya, ini memang evolusi ya, bukan hanya sekedar inovasi dan teknologi, tapi ini peradaban baru nantinya tentang utilitas ini yang memberikan kekuatan ya, kontribusi nyata itu. Nah, bukan hanya diciptakan dari spekulatif gitu. Ini untuk nilai pi, ini ujung-ujungnya nanti untuk nilai pi ya. Nah, bisa aja seperti yang Vincent bilang tadi, kode siap untuk buka kode. Nah, apakah itu kode yang sudah lama dibuat ya, diuji seperti halnya kontribusi dari Pak Kosasih di Project Pi Network, atau apakah memang benar-benar kode tentang Pi stablecoin itu yang membuat evolusi baru dengan nanti adanya banyak lagi investor yang masuk ya ke dalam jaringan blockchain Pi ini. Tentunya ini akan menjadi hal yang menarik ya, siapa tahu saja ya, karena harusnya Dr. Nicholas Kokalis itu memberikan pengumuman ya, karena namanya Global Consensus Value sudah 3 tahun lebih, bahkan sampai sekarang pun komunitas masih banyak juga yang menggunakannya ya, di luar sana mungkin Filipina, Cina, dan Korea yang lainnya. Nah tentunya Nicholas kan tahu, dia nggak buta loh matanya, tahu, melihat, dan merasakan apa yang pionir rasakan selama bertahun-tahun untuk menciptakan nilai. Saya rasa ya Nicholas tentunya akan berjuang tentang ini tadi yang dibilang evolusi baru ya, babak baru setelah mungkin berabad-abad dikuasai oleh penguasa uang tadi yang dibilang ya. Ini harus ada baru lagi tentang sistem keuangan ini ya, yang diciptakan dari kontribusi nyata. Nah ya, komunitas nyata itu yang menciptakan dari utilitasnya itu, penggunaan nyata tadi yang dimaksud ya, barter itulah ya. Ini arahnya ke sana ya sahabatku ya, tentang nilai global consensus value itu apakah bisa diperjuangkan, mudah-mudahan saja bisa gitu kan, yang membuat sentet dunia. Tapi nanti ini kan nanti harus dipikirkan yang matang-matang juga sama Nicholas Kokalis ya, karena ini akan bertentangan dengan regulasi tentang mata uang digital global, dan harus berkoordinasi. Bisa saja kan mungkin nanti Trump ya, setelah kemarin emosi menyerang Iran tiba-tiba reda, kemudian pikirannya beralih ke mata uang lagi, ke blockchain lagi, kripto lagi. Siapa tahu nanti terus berkoordinasi ya dari IMF dan lembaga-lembaga lainnya. Ini harus ada perubahan tentang sistem uang ini ya, tentang evolusi uang ini harus ada biar tidak dikuasai oleh sekelompok elit-elit tadi ya, penguasa uang itu. Termasuk perang-perang juga ini kan bisa juga mereka yang menciptakan, sengaja membuat onar ya, biar mereka nanti ujung-ujungnya apa ya, biar dolar menjadi kuat lagi, bisa juga. Ini kan trik-trik semua ya. Oke lah, ini politik, geopolitik tingkat tinggi itu nggak usah kita bahas dulu karena itu nanti di luar dari topik kita. Kita lanjutkan lagi sahabatku, kita menunggu saja dari core team atau Nicholas Kokalis menyampaikan tentang 28 Juni 2025 nanti ya di Gen AI. Ada kaitannya apa dengan Pi Network? Apakah tentang nanti kode itu terbuka ternyata nilainya GCP dan bursa-bursa yang lainnya atau exchange yang lainnya seperti Binance, Coinbase dan lain mengikutinya tiba-tiba meledak ya, kita nggak tahu. Tapi kita nggak usah berhayal dulu, kita ikuti saja irama ini ya. Oke ya, tentang Wrapped Pi ya.
yang dulu pernah saya senggol juga, harus waspada, hati-hati jangan terkena jebakan Batman ya di WPI. Jadi WPI ini token ya yang dia ya sebenarnya mengambil membernya itu dari komunitas P-Network Pioneer, tapi ini dia sebenarnya tidak terafiliasi resmi dengan P-Core Team, tidak ya. Dan ini kemarin ada WP.network ini saya buka itu kemarin melalui VPN ya, agar IP saya tidak terdeteksi, dan itu bergetar ya, bergetar. Ujungnya nanti ada pre-sale juga dia ya di sini. Oke, kita baca dulu ya tentang ini ya. Berbeda blockchain. Nah, ini blockchainnya juga nggak jelas. Ini lewat Telegram ya. Penambangannya juga sudah saya amati ini fiktif ya, bukan seperti P-Network ya. Ada blockchain explore-nya, ada di GitHub-nya, tapi ini abu-abu ya, hati-hati ya, seperti token-token yang lain. Tapi ini kan dia juga melakukan pre-sale juga. Di akun X-nya sendiri ya, dia menyatakan WPI atau WPI ini adalah memakai Danpi-nya. Ini yang lucunya ya, Danpi adalah dua konsep berbeda dalam dunia mata uang digital. Meskipun keduanya terkait dengan jaringan Pi. Nah, ini nggak ada kaitannya ya ini. Dia hanya memakai komunitas Pi ya, gitu sahabatku ya. Pi adalah mata uang asli jaringan Pi. Ya benar, Pi yang digunakan untuk membayar biaya transaksi dan berbagai keperluan biaya lainnya. WPI di sisi lain adalah token yang dibungkus dari Pi yang nilainya 1:1 dengan Pi. Ini berarti bahwa satu WPI dapat ditukar dengan satu WPI dan sebaliknya. Nah, di sini jebakan Batman-nya. Biasanya orang awam atau komunitas yang belum memahaminya, dia akan tergiur dengan 1:1 nilai Pi-nya. Nah, dari mana likuiditas dia? Nah, sedangkan Pioneer tertarik dengan gratisannya menambang yang nilainya nanti sama dengan nilai Pi. Ini yang membuat tergiur ya. Ya, nanti ujung-ujungnya sahabatku ya, di saat nanti teman-teman mau withdraw ya, itu akan kesulitan gitu. Ujung-ujungnya dia akan mencuri koin Anda ya, mengasih URL palsu, bukan di wallet.pinet.com ya. Nanti Anda akan dialih-alihkan ya, tempelkan pesan sandi, hati-hati ya, jangan mudah tergiur ya. Ini kalaupun dia nanti listing pun ini akan kesulitan, tidak akan listing karena likuiditasnya nggak nyata. Dari mana 1:1-nya? Nggak ada likuiditasnya. Kalau Pi kan jelas nilai saat ini itu dari aliran dana yang masuk dari investor melalui panggilan lelang kemarin waktu 20 Februari kemarin Open Network ya. Jangan tergiur. Pi ya tetap Pi ya, tidak ada hubungannya nih. WPP hanya menggunakan mengelabui Pioneer saja ya, tergiur dengan tadi nilainya sama dengan Pi. Aduh. Oke, di sini juga ada komentar yang mungkin menanyakan bagaimana cara menjualnya ya. Kemudian please I need to sell my WPI now. Ya, nanti Anda cuma diulur-ulur waktunya terus. Ya ini nanti banyak juga yang hilang koinnya. Ini saya dengar informasi banyak juga yang kehilangan koin. Nah, suruh ngeklaim tapi hati-hati, HP Anda IP-nya akan terbaca. Apalagi kalau ada KYC-nya juga ya. Hati-hati. Kalau mau ikutan begini pakai HP yang lain, pakai data yang lain, jangan data Anda. Ya. Saya sarankan begitu ya. Kalau mesti tergiur, nggak percaya kalau ini nanti modusnya akan jebakan Batman, ya pakai HP lain, pakai email, bikin email lagi. Ya, datanya jangan data KTP Anda seperti yang di P-Network. Hati-hati. Ya, nanti jangan keluar uang rupiah atau uang modus apapun juga untuk sebuah proyek yang Anda tergiur dengan pre-sale-nya. Nanti ini ada pre-sale-nya juga. Ya, hati-hati sahabatku ya. Oke, di sini yang kadang-kadang komentar-komentar yang Josh, good job, super, ini juga orang-orang mereka juga. Hati-hati ya. Oke, akan saya coba aktifkan VPN saya dulu sahabatku biar nggak terdeteksi. Oke, sudah tersambung. Ini akan saya coba. Kita akan di sini sahabatku ada WPI.network ini. Kalaupun layer 2 atau airdrop itu harus jelas ya. Biasanya dia mengikutnya di jaringan apa, ikutnya ada smart kontraknya kan gitu kan. Nah, seperti tampilannya ya sahabatku ya. Not WPI. Nah, ini akal-akalan saja sahabatku ya. Hati-hati saya ingatkan tadi. Kalau emang dia mau bikin proyek aja sendiri gitu.
Jadi jangan memanfaatkan pionir-pionir komunitas yang awam ya. Hati-hati, jangan kena jebakan Batman ya. BPI dari mana likuiditas dia 1:1. Nah, nanti pas giliran teman-teman mau withdraw itu akan kesulitan. Alih-alihnya teman-teman akan disuruh nempelkan frasa sandi ya, Mas, hati-hati. Ya, antisipasi seperti itu. Nah, di sini juga dia ya ada swap, ada apa, ada pivot lagi, nanti ada pre-sale ujung-ujungnya sahabatku ya. Wah, ini bergetar ini. HP saya getar nih begitu saya klik ini. Ya, dia mau masuk, dia akan bisa menghack HP kita, sahabatku, hati-hati ya. Akun wallet. Nah, hati-hati, ini sudah bergetar HP saya. Oke ya. Saya tutup aja dulu ya. Saya matikan VPN saya ya. Nah, saya tidak terlalu mau banyak menceritakan ya atau membuka semuanya di BPI ini, karena dari awal saja ini sudah modus-modus penipuan ngakal-ngakali. Ya silakan aja ikut ya. Hati-hati jangan sampai tempelkan frasa sandi Anda ya. Hati-hati ya, dari logika saja ini 1:1 ini dengan P ini likuiditasnya aja nggak ada, nggak nyata ya. Kemudian nanti dia juga aja pre-sale ya, arahnya akan mencari uang lagi ya di sini, promosi bonus dan lain-lain lainnya. Ya ini sama aja kayak airdrop ya, airdropan, tapi dia menggunakan bukan layer 2 yang asli, dia hanya ya aplikasi lah untuk menambang, pura-pura menambang seperti kayak not kayak P-Network itu, tapi blockchainnya nggak jelas ya, blockchain explore-nya nggak ada. Dia nginduk kemana juga belum jelas. Nah, ini saya rasa ini ya modus-modus saja nih, hati-hati saja teman-teman ya. Hati-hati, yang mau maksa ikut ya silahkan. Nah, nanti ada trend tour game is coming soon. Nah, ada PVs, nanti ujung-ujungnya Anda disuruh pre-sale. Pre-sale itu mengumpulkan dana karena Anda tertarik dengan keuntungannya ke depannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kan ada pre-sale. Nah, hati-hati ya, ujung-ujungnya dia akan mencari uang. Nah, dengan token-token gini kan, PV ini sama aja airdropan gitu ya. Jangan tergiur yang kira-kira menggiurkan seperti ini. Nah, ini sama aja kayak di airdrop menggunakan komunitas gitu, tapi hati-hati ya, intinya jangan tempelkan frasa sandi Anda di wallet yang bukan wallet.pinet.com ya, hati-hati saja. Kemudian jangan keluar rupiah ya dalam bentuk USDT atau apapun juga, nggak usah ikut dalam pre-sale seperti ini. Hati-hati, belum tentu juga nanti listing nilainya akan sesuai ya, malah Anda juga rugi nanti. Nah ya kan, arah-arahnya ini sudah ya memanfaatkan, intinya ini memanfaatkan komunitas pionir, dia membuat project lagi yang menggiurkan. Nah, itu ya. Oke ya, ini tentang BPI. Kalau saran saya ya berhati-hatilah, waspadalah, berpikirlah yang cerdas, jangan tergiur dengan keuntungan. Jadi pre-sale atau airdrop yang nanti akan dilistingkan itu belum tentu akan listing juga. Banyak sekali penipuan modus begini sahabatku ya. Hati-hati Anda mengeluarkan uang Anda untuk sebuah project ya, apalagi ini projectnya seperti masih abu-abu ya sahabatku ya, blockchainnya juga nggak jelas ya. Nah, P-Face game David dan MV termuka yang dibangun di atas P blockchain. Nah, ini saya udah bohong dia ya. Dengan fitur permainan untuk mendapatkan Pi dan PV. Ya, P-Face akan menjadi game termuka yang dipilih oleh komunitas perintis, akan menjadi game dalam waktu dekat. Ya, informasi token PV ini jumlah pasokannya ya, 1 miliar. Token penjualan 500 juta PV. Token likuiditas 500. Ya, hati-hatilah, belum tentu nanti dia juga akan listing ya. Ini jebakan-jebakan Batman ya, dia mengumpulkan dana ya, hati-hati. Padahal ini tidak terintegrasi resmi dengan ekosistem Pi. Kalau Fruity Pi itu jelas aman ya, sudah berada di ekosistem mainnetnya proyeknya Pi. Oke, sekian dulu video dari saya. Salam cerdas Indonesia, bye bye.